Allahu Akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pagi ini yang penuh dengan rahmat, taufik dan hidayah ini, kita dipertemukan kembali dalam kesejukan hati untuk mengagungkan kebesaran ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sejak semalam kita kumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, memuji keagungan Allah. Sebuah kesempatan untuk kembali meneladani kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra tercinta beliau Nabi Ismail alaihissalam, yang diabadikan menjadi suatu perintah Allah atas setiap muslim untuk memiliki kelonggaran rizki menyembelih hewan kurban pada hari nahar, yakni pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah di tahun 1443 Hijriah saat ini, sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Pembakuan ibadah kurban ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Harfiah kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tetapi sesungguhnya jika dicermati substansi dari makna kurban yang dicontohkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mempersembahkan sesuatu yang dimiliki dan kita cintai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, yang pada hari Jumat kemarin saudara-saudara kita di Haramain sedang melaksanakan prosesi Armuzna, yaitu wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah.
kemudian malamnya mabit di Musdalifah untuk mengambil kerikil atau perbekalan, dan pagi harinya di tanggal 10 Dzulhijjah mereka saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji hari ini pagi ini melempar jumroh di Mina. Kita yang di Indonesia disunahkan berdoa untuk mereka yang sedang menunaikan ibadah haji dengan berdoa pada Allah, zawadakumullahu taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Semoga Allah membekali kalian, wahai saudara-saudara kita, dengan takwa, mengampuni dosa-dosa kalian, wahai saudara-saudara kita, dan memudahkan kalian, wahai saudara-saudara kita, di mana saja kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang memiliki hari-hari yang bermakna khusus. Yang pertama, hari Tarwiyah, Yaumut Tarwiyah, yang jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah di hari Kamis. Dinamakan hari Tarwiyah karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada malam 8 Dzulhijjah beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada pagi harinya beliau yarwi, bermakna berbicara pada dirinya sendiri, mempertanyakan apakah mimpi itu sebuah mimpi kosong ataukah memang mimpi yang berupa wahyu dari Allah. Hari berikutnya di malam tanggal 9 Dzulhijjah, bahkan di malam 10 Dzulhijjah pun mimpi yang sama beliau Nabi Allah Ibrahim. Sehingga hari itu di malam 8 Tarwiyah itu dinamakan hari Tarwiyah. Pada hari itu umat muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Tarwiyah, sebagaimana ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shaumu yaumit tarwiyati kafaratus sanah wa shaumu yaumi arafah kafaratus sanatain." Puasa hari Tarwiyah adalah kafarah, penggugur dosa setahun, dan puasa hari Arafah kemarin hari Kamis yang kita lakukan itu adalah kafarah untuk 2 tahun. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Yaumul Arafah atau hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena pada tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Hari Arafah adalah hari penuh keutamaan, hari diridhoinya Islam sebagai agama kita, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan di sana, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madina. Hari di mana Allah bersumpah dengannya, wa syahidu wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Satu di antara hari-hari pada 4 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Salah satu hari dari bulan haji, hari dilakukannya wukuf Al-Hajju Arafah, hari pengampunan dosa bagi siapa yang berpuasa Arafah, dan hari yang doa di dalamnya tidak seperti doa pada hari-hari lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan pada hari Arafah. Karena itu Arafah merupakan wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang ketika kita melaksanakan haji tidak wukuf berarti hajinya belum memenuhi syarat alias tidak sah. Hari Arafah juga hari di mana dinistakannya syaitan. Hari pada hari itu, karena pada hari itu hamba-hamba Allah banyak yang tunduk, merendahkan atau tadarru
kepada Allah, dan betapa banyak Allah mengampuni dosa pada hamba-hambanya, serta Allah juga memuji kepada duyufur rahman, para tamu-tamu Allah, jamaah haji di hadapan para malaikat-malaikatnya. Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang matan hadisnya artinya, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari azab neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Dia Allah pada hari itu mendekat hambanya, kemudian membanggakan mereka para jamaah haji di hadapan para malaikat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diinginkan oleh para jamaah haji itu? Hadis ini terkandung makna bahwa pada hari itu Allah betul-betul mendengarkan rintihan, bisikan, doa-doa yang dilantunkan oleh para jamaah haji di padang Arafah, sampai-sampai Allah pun memuji para duyufur rahman di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah pun sampai bertanya, apa yang diinginkan oleh para jamaah haji itu? Insya Allah doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah Yaumun Nahri, hari nahar, yang jatuh pada hari ini 10 Dzulhijjah. An-Nahr artinya menyembelih. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah hari ini merupakan hari penyembelihan hewan kurban. Setelah kita menunaikan sholat Idul Adha pagi ini, pada hari ini juga umat muslimin diharamkan untuk berpuasa pada hari raya, termasuk juga 3 hari berikutnya, yakni hari tasyrik di tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu akli wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari di mana kita semua untuk makan dan minum, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Dzulhijjah ini saatnya kita untuk berkhidmat, menegakkan sendi-sendi ajaran Islam dalam kehidupan kita sebagai pribadi, dalam lingkungan keluarga kita, maupun dalam lingkungan masyarakat di mana kita tinggal dalam lingkungan itu. Apa yang kemudian harus kita khidmatkan di dalam menegakkan sendi-sendi ajaran Islam kita sebagai muslim? Yang pertama, amalan puasa sunnah sunnah tarwiyah dan Arafah yang kita laksanakan 2 hari lalu, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah itu, paling tidak ada 2 aspek yang dibangun kembali oleh seseorang yang berpuasa, yaitu aspek individu puasa dan aspek sosial orang yang berpuasa. Pertama, tentang makna individual puasa yang kita kerjakan. Nilai-nilai kesolihan diri pada orang yang berpuasa ini terkandung dari maksud puasa sebagai olah spiritual dalam rangka mencapai kualitas pribadi yang istiqamah, agar tidak mudah terbawa oleh ajakan nafsu yang merusak atau nafsu mafsadat. Yang kedua, tentang makna sosial orang yang berpuasa. Makna ibadah puasa terkandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, seperti kepedulian, persaudaraan, berkesadaran diri merasakan penderitaan orang yang hidupnya serba kekurangan. Ibadah puasa mengajarkan kita peduli untuk orang lain dalam artikulasi sikap aktif. Puasa mendorong kita untuk berbagi, berarti ada ikhtiar, mengerahkan segala kemampuan untuk merencanakan, menggalang kekuatan, mengelola dan mendistribusikan amal, infak, zakat, bahkan sedekah kita sekalipun dalam rangka untuk memberdayakan umat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Malam yahdam bi amril muslimina falaisa minhum." Siapa yang tidak mau peduli dengan urusan umat,
maka mereka bukan pengikutku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian ini merupakan bukti bahwa kita mampu menghilangkan egoisme pribadi, keangkuhan, dan kesombongan diri. Yang kedua, hikmat yang kedua adalah memuliakan bulan Dzulhijjah ini dengan menyegerakan ibadah kurban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki untuk berkorban namun dia tidak berkorban, maka kata baginda Rasul, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Kurban ialah ibadah yang disyariatkan Allah khusus di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih berdalih dan beralasan untuk tidak merasa malu jika telah berkecukupan memiliki harta kekayaan kemudian tidak mau berkurban? Ini adalah bentuk sikap bakhil dalam beragama. Sementara kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi belum memiliki komitmen untuk berbagi dan peduli kepada sesama yang membutuhkan. Niat berkorban pun harus dilandasi dengan takwa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya yang diberikan kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hikmat yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan takbir. Takbir Idul Adha dimulai dari subuh hari Arafah, sehari sebelum hari raya, dan berakhir setelah terbenam matahari pada hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Berikut penjelasan dalam Kifayatul Ahyar. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi lailatal Id ila ayyadhulal imam fis shalah wa fil adha khalfas salawatil faraidi min subhi yaumin Arafah in ilal asri min akhir ayyamit tasyrik. Hendaknya orang bertakbir semenjak terbenam matahari di malam Idul Adha sampai dengan pagi harinya, tepatnya yaitu sampai Imam Idul Adha melakukan sholatnya. Dan takbir Idul Adha selain malamnya adalah setelah sholat fardu semenjak waktu subuh hari Arafah, yaitu sehari sebelum lebaran, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, sampai dengan waktu asar akhir dari hari tasyrik. Kita bertakbir berarti mulai hari ini ditambah 3 hari berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penekanan Islam akan pentingnya bekal untuk kehidupan akhirat lebih dipertegas lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Arafah, atau yang lebih dikenal dengan khutbah haji wada, haji pamitan, setahun menjelang wafat beliau atau sekitar 15 abad yang lampau. Salah satu penggalan khutbah beliau menyatakan, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa anna aba'akum wahid,
ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Tuhanmu adalah satu dan Bapak kamu sekalian adalah satu, yakni Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah bahwa tidaklah orang-orang Arab memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang yang non-Arab seperti kita yang di Asia. Dan sebaliknya, tidaklah orang-orang non-Arab berkedudukan lebih tinggi dari orang-orang Arab. Dan ingatlah bahwa tidaklah orang-orang yang berkulit merah lebih utama dari orang-orang yang berkulit hitam, dan sebaliknya, tidaklah orang-orang yang berkulit hitam lebih utama dari orang-orang yang berkulit merah, kecuali karena takwanya. Memperhatikan hadis di atas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam telah meletakkan bekal kehidupan kita bukan saja tentang bekal ketakwaan kepada Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, tetapi juga bekal kehidupan yang berupa hak milik dan hak hidup. Kesemuanya ini adalah nilai-nilai dasar pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan Islam akan nilai-nilai pengorbanan lebih dipertegas lagi manakala kita mempelajari jejak keteladanan pengorbanan Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang diabadikan dalam ibadah haji, yang merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling total di antara ibadah wajib lainnya. Sebab dalam ibadah haji selain niat masih diperlukan sejumlah kesiapan, antara lain kesiapan fisik, biaya, pemahaman agama yang memadai, dan tentu saja yang terpenting adalah kesiapan mental calon jamaah. Kesiapan mental yang memadai karena ibadah haji memerlukan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan dalam memenuhi perintah Allah. Kesiapan fisik juga dibutuhkan karena haji dilaksanakan di Arab Saudi yang panas, ditambah serangkaian haji yang memerlukan kekuatan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan melempar jumroh. Semua rukun haji yang dilaksanakan merupakan simbol-simbol perwujudan fitrah manusia. Tawaf umpamanya merupakan suatu langkah fisik mengelilingi Ka'bah, melambangkan bentuk kesadaran diri untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran Allah yang tiada terhenti itu. Dan ingatlah ketika kami sediakan tempat bagi Ibrahim di tempat Baitullah, Allah berfirman, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu denganku, sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri melaksanakan salat dan yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tetap senantiasa berkhidmat dalam berislam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menegakkan kebenaran yang Allah ajarkan melalui Rasulnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Dan selanjutnya marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tegakkan melalui syariat ini bisa menjamin kebahagiaan kita sebagai muslim sekaligus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatuk minal yakini ma tahunu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.